Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafian Putra Pratama dari D4 TKJMD Batch 9 ITB. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7 tentang rekursi dan linked list dalam bahasa pemrogrammasi. Oke. Rekursi adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri berguna untuk memecahkan permasalahan tertentu di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari masalah tadi namun serupa. Contoh permasalahan yang menggunakan rekursi yaitu 1 faktorial, kemudian direct Fibonacci, kemudian menara Hanoi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan menara Hanoi. Menara Hanoi adalah contoh masalah klasik dari legenda pendeta Buddha. Dikisahkan bahwa di kota Hanoi di Vietnam terdapat 3 buah tiang setinggi 5 meter dan 64 buah piringan dengan berbagai ukuran. Tiap piringan mempunyai lubang di tengah yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam tiang. Pendeta Buddha memberikan pertanyaan kepada muridnya, bagaimana memindahkan seluruh piringan ke sebuah tiang yang lain. Setiap kali pemindahan, hanya 1 piringan yang boleh dipindahkan. Tetapi tidak ada piringan besar di atas piringan yang lebih kecil. Oke, seperti apa sih bentuk menara Hanoi? Menara Hanoi itu seperti ini ya. Jadi terdapat 3 buah tiang tegak, kemudian terdapat piringan-piringan yang ada lubang di tengahnya sehingga piringan dapat dimasukkan ke tiangnya. Oke, pertanyaan pendeta kepada si murid adalah bagaimana cara memindahkan piringan ini dari satu tiang ke tiang lain secara satu persatu. Kemudian tidak ada piringan yang lebih besar di atas piring yang lebih kecil. Oke, jadi harus seperti ini. Ya, saya sudah membuat programnya. Ini adalah program permasalahan Hanoi, menara Hanoi, di mana kita membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, definisikan. Oke, saya di atas. Kemudian program ini memanfaatkan algoritma rekursi, jadi fungsi Hanoi ini memanggil fungsinya sendiri di sini, memanggil fungsinya sendiri. Oke, pertama diminta untuk memasukkan jumlah piringan cakram, kemudian memanggil memanggil fungsi Hanoi. Kita coba jalankan programnya. Oke, kita ilustrasikan saja jumlah piringannya sama dengan jumlah yang ada di gambar ini, 4. Masukkan 4. Nah, ini generate langkah-langkahnya, langkah-langkah pemindahan cakramnya. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah pindahkan cakram paling atas dari tiang pertama ke tiang kedua. Nah, di sini ada 3 buah tiang, di mana 1 buah tiang dipakai untuk ini penampung sementara. Oke, ya seperti itu mengenai rekursi. Selanjutnya adalah mengenai linked list. Oke, linked list adalah struktur data berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambah ataupun dihapus. Nah, lebih rinci lagi, linked list terdiri dari rantai node atau simpul, di mana tiap node terdiri dari data, pointer yang menunjuk data nodes sendiri, dan pointer
merujuk pada node yang mengikutinya. Kemudian linked list memiliki head atau kepala atau node awal dan tail atau ekor atau node akhir. Karena tail adalah node akhir, maka dalam node tail, pointer yang menunjuk pada node selanjutnya bernilai 0. Oke, jika linked list hanya terdiri dari satu node, maka dalam node tersebut, pointer yang merujuk pada node selanjutnya adalah sama dengan 0. Kita close. Nah, ini saya sudah membuat program. Jadi, untuk sebuah linked list, pertama, definisikan dulu datanya, memanfaatkan struct, tipe data struct, nah di mana struct tersebut diisi variabel-variabel yang dibutuhkan. Ya, contohnya di sini adalah sebuah fungsi, sebuah data penilaian, di mana isinya adalah nama, tipenya char, cukup 20 saja, kemudian nilai yang tipenya float, sehingga bisa menggunakan poin atau koma. Kemudian seperti yang tadi disebutkan, terdapat node yang menunjuk node selanjutnya, pointer yang menunjuk node selanjutnya. Nah, maka didefinisikanlah sebuah pointer bertipe simple yang dinamakan next simple. Oke, pertama seperti yang ada di baris 14 ini, kita definisikan 4 buah node pointernya, tipenya pointer ada simple 1, simple 2, simple 3, simple 4, dan temp. Temp ini digunakan untuk nanti. Oke, kemudian pada baris 16, 17, 18 ini merupakan proses pemesanan memori alokasi. Oke, jadi sebuah node itu harus dialokasikan terlebih dahulu di memori. Nah, menggunakan ini malloc, memori alokasi. Sintaknya seperti ini, kurung tipenya, kemudian bintang kurung tutup, malloc kurung buka, size of ukurannya, ukuran dari tipe simple ku ini. Oke, lakukan yang sama untuk simple 2 dan 3. Oke, kemudian sekarang adalah mengisi data dari simple. Oke, simple yang pertama, kedua, dan ketiga diisikan untuk variabel namanya. Sini memanfaatkan library string ya, sehingga cukup dengan cara strcpy. Maka string ini akan dimasukkan ke simple 1 nama. Oke, sama halnya seperti baris 22 dan 23. Kemudian 24, 25, 26 adalah mengisi nilai. Oke, masing-masing simple kan memiliki variabel nilai ini. Gak lupa juga untuk pointer yang menunjuk node selanjutnya diisi. Contohnya ini simple yang pertama, pointer penunjuk node selanjutnya diisi oleh simple 2. Untuk simple 2, pointer node selanjutnya diisi oleh simple 3. Nah, sedangkan simple 3 yang merupakan tail paling ujung itu diisi 0 karena tidak menyambung ke siapapun. Jadi di sini. Oke, di sini menampilkan kita coba ini, kita coba programnya.
print. Not 1 berisi Rooney dengan nilai 9, not 2 berisi Percy dengan nilai 7, not 3 berisi Maria dengan nilai 6,5. Oke, sekarang adalah kita coba untuk menambah satu buah node ya. Di sini sudah menyiapkan simpul 4, kita akan menambahkan node baru, simpul baru. Hal pertama yang lakukan adalah mengalokasikan pada memori. Di sini tipenya kemudian mengisi data 4. Oke, kita manfaatkan strcpy. Kita beri nilainya kemudian kita sisipkan. Oke, sisipkan pada simpul setelah 2. Caranya adalah pertama, pointer selanjutnya pada simpul 2 ditunjuk dahulu ke simpul 4. Simpul 2 next node ini ditunjuk dulu ke simpul 4. Oke, kemudian pointer node selanjutnya pada simpul 4 ditunjuk kepada simpul 3. Oke, kemudian kita menampilkan statementnya sama dengan ini. Oke, kita jalankan error. Oke, fix to view. Ada yang kurang, size of 3 benar. 1, 2, 3. Oke, terlalu ini ya. Kita tambahin aja di sini. Biar jelas. Nah, ini adalah simpul yang sebelumnya. Kemudian disisipkan satu buah simpul baru di setelah simpul 2 di sebelah simpul 3 seperti ini. Oke. Jadi cara loopingnya pun seperti ini. Pertama simpul 1 diisikan ke 10,
kemudian menggunakan for, lakukan perulangan sampai selama time-nya tidak nol, kemudian time diisi oleh simpul selanjutnya. Jadi ketika simpul selanjutnya ini nol, jadi kondisinya sudah di tail atau ekor, maka ini tidak terpenuhi ya, sehingga keluar dari looping. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba skenario untuk mendelete satu buah simpul. Kita contoh saja yang di delete adalah simpul 2. Oke. Caranya adalah simpul 2. Oke. Node yang menunjuk simpul 2 harus dipindahkan terlebih dahulu. Oke, di sini berarti simpul 1 yang adalah yang menunjuk pointer. Node selanjutnya pada simpul 1 adalah yang menunjuk simpul 2, sehingga itu harus dipindahkan terlebih dahulu. Simpul diisi dengan simpul 4. Oke, sekarang kita hapus dengan free, fungsi free simpul 2, artinya menghapus dari memori. Kemudian kita tampilkan oke, biar jelas ini kita print lagi ya, enter. Nah, oke, ini sama seperti tadi. Kemudian dilakukan hapus ya, hapus simpul 2. Simpul 2 di sini kan bersih, dihapus simpul 2, jadi seperti ini. Oke, simpul 1 yang tadinya menunjuk simpul 2, oke, dirubah menjadi menunjuk simpul 4. Kemudian simpul 2 dihapus. Oke, seperti itu sederhananya tentang linked list. Oke, terima kasih. Ini adalah akhir dari video ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.